Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kultum zuhur ini insyaallah kita akan mencoba membacakan dalil dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan satu tema, yaitu tentang salawat. Hari ini kita lihat di banyak media massa, banyak orang yang gemar melakukan salawat dengan persepsi masing-masing, dengan dibingkai acara yang cukup besar, yang boleh jadi acara itu juga menghadirkan kemudaratan. Lalu bagaimana kemudian sholawat yang kita baca bisa menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dalil-dalil yang mendukung untuk kita memperbanyak sholawat. Ini penting. Agar apa? Agar amalan yang kita lakukan bisa berdampak bagi diri kita, bisa berdampak dunia dan akhirat. Ini penting. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, pembawa risalah, dan Allah pula yang menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Ini menunjukkan bahwa ada perintah Allah untuk kita mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Salawat sendiri merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Bersolawat untuk Nabi perintah Allah. Karena itu perintah, maka nilainya adalah ibadah. Karena itu ibadah, maka harus ada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sudah disebut tadi sebagai qudwah hasanah, teladan yang baik. Maka setiap ibadah rujukannya adalah contoh. Ibadah apapun, maka ada contoh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya langsung. Ikhwatul iman, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salawat itu menjadi begitu penting bagi diri kita? Dan boleh jadi doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena juga belum banyak berselawat kepadanya. Nanti kita akan coba lihat dalil-dalilnya yang mengarah bahwa sholawat itu sangat penting untuk kita ucapkan, untuk kita biasakan. Lewat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya sallatan sallallahu alaihi biha asra. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Ini tawaran, ya.
Berarti kalau kita mengamalkan amal kebaikan 1 kali, Allah memberikannya 10 kali. Bayangkan. Ya, jadi keuntungannya bukan lagi 10%, bukan lagi 100%. 1 dibanding 10. Ini kan luar biasa. Inilah transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut sebagai sebuah tijarah, sebuah jual beli. Kita mengucapkan 1 kali bersalawat kepada Rasul, maka Allah pun akan memberikan rahmatnya kepada kita 10 kali. Tidak akan pernah rugi kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis. Kenapa kita harus bersalawat? Salawat 1 kali, Allah berikan rahmat kepada kita 10 kali. Lalu ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat untukku. Bayangkan, Rasulullah tempatnya itu di surga, dan orang yang dekat dengan beliau tentu di surga. Dan kata Rasulullah, yang paling banyak bersalawat kepadaku itu nanti paling dekat denganku. Dan surga para nabi itu surganya surga yang bukan surga paling bagus gitu ya. Ini. Nah tentu kita berharap ya, kita dimampukan oleh Allah banyak membaca salawat. Lalu kapan? Nah ini tadi. Salawat itu banyak harus diucapkan dalam hari-hari yang kita lewati. Ada hadis panjang, saya bacakan artinya. Hadis ini diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca sholawat untukku pada hari itu, karena sesungguhnya bacaan sholawatmu itu diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bacaan sholawat kami diperlihatkan kepada engkau, sedang jasadmu sudah bercampur dengan tanah? Maka Rasulullah pun menjawab, sungguh Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabinya. Ya, tidak perlu dibuktikan kalau nabi itu masih utuh, gitu ya. Kita yakin saja dengan dalil, yakin saja dengan hadis, insya Allah. Ya, benar. Ini penting. Jangan sampai mempertanyakan, masa sih jasadnya masih utuh, gitu ya. Jangankan para nabi, ya. Kisah banyak orang-orang yang alim pun, ya banyak yang kemudian jasadnya diutuh. Ya. Tergantung dari kehendak Allah. Ya. Nah, ini penting. Kapan? Hari Jumat. Jadi khusus di hari Jumat kita perbanyak membaca salawat, gitu ya. Karena memang itu perintah Rasulullah SAW. Lalu kemudian satu lagi hadis yang mendorong kita untuk senantiasa membaca sholawat di saat berdoa. Kata Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan Fadl bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa sewaktu salat, di mana ia tidak mengagungkan nama Allah dan tidak membaca sholawat untuk nabinya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, orang ini sangat tergesa-gesa. Ya, jadi berdoanya langsung tunjuk, ya, apa yang dibutuhkan. Ya Allah, aku beri. Ya, begitu kira-kira. Ya Allah, aku minta, gitu ya. Nah, tidak diawali dengan awalan-awalan. Nah, maka hadis ini menjelaskan, ya, beliau lalu memanggil orang yang tadi berdoa langsung itu, langsungan begitu. Setelah dipanggil, ya, lalu beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa,
maka hendaklah ia memulainya dengan memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Tuhannya yang maha suci, ya. Kemudian membaca sholawat untuk nabinya. Barulah sesudah itu berdoa apa saja yang dikehendakinya. Ini teknis berdoa. Jadi berdoa itu ibadah, ya kan? Ad-du'a wal ibadah, ya kan? Karena ibadah teknis dan caranya pun diajari oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kemudian berdoa itu? Ya pertama memuji Allah, alhamdulillah, ya. Maha suci Engkau ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Memuji-muji dan menyanjung-nyanjung. Bagaimana cara kita menyanjung Allah? Dengan Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, memintalah engkau kepadaku dengan menyebut asma-asmaku. Kalau kita ingin meminta kaya, ya Hunni, kan begitu. Ya Allah yang maha kaya, berikanlah kekayaan kepadaku. Ya Razak, ya Allah yang akan memberikan rizki, berilah rizki kepadaku. Menyebut-nyebut, menyanjung-nyanjung, ya, Allah, kemudian baru meminta apa yang menjadi hajat kita. Nah, itulah cara-caranya. Dan kita tidak akan banyak memperoleh ilmu kalau kita tidak membaca. Oleh karenanya kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya kalian akan selamat, yaitu kitabullah wa sunnatul nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Oleh karenanya maka pentingnya kemudian kita senantiasa membaca Al-Quran, membaca hadis, agar apa? Agar ibadah kita menjadi maksimal, agar ibadah kita menjadi istimewa. Karena apa? Karena sejalan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita, mudahkan kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.